Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A, hari ini kami akan membahas dua kasus penting terkait ASN di Kementerian ATR BPN. Fokus kami adalah melihat best practice dan best practice dalam layanan pertanahan, kemudian menganalisis dengan fishbone diagram, serta mengaitkannya dengan penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Tujuan kami belajar bagaimana ASN dapat bekerja profesional, adaptif, dan akuntabel. Pada video pertama ini kami menampilkan polemik pagar laut. Kemudian boleh Mbak Ufi untuk ditayangkan. 80 sertifikat terkait polemik pagar laut di Tangerang. Nusulan sebut pembatalan sertifikat masih akan berpotensi bertambah. Tak hanya itu, buntut dari pemasangan pagar laut, 6 pegawai Kementerian ATR BPN diberhentikan dan 2 pegawai dijatuhi sanksi berat. Salah satu pegawai Kementerian ATR BPN yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja, kami nggak bisa sebut. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PD Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta pegawai ATR BPN yang terlibat kasus pagar laut tak hanya diberi sanksi berat, tetapi juga diancam pidana agar memberikan efek jerah. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum, karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan dengan desa lain. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kalau desanya naik Rubicon, kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menyoroti soal polemik pagar laut. Dewi menyebut pengusutan keterlibatan Kementerian ATR BPN tidak berhenti hanya di 6 pegawai saja. Dewi juga bilang pemulihan hak atas tanah warga. Ini jadi hanya tumbal 6 pejabat di level kabupaten, padahal sebenarnya bahkan harus dicek lagi ke tingkat provinsi dan pusat. Kemudian juga lintas kementeriannya seperti apa, sehingga kebutuhan untuk membentuk satgas itu menjadi penting atau namanya apapun ya. Nah, yang kemudian yang harus kita lihat adalah jangan sampai kasus PIK 2 itu hanya berakhir di soal cabut atau mencopot pejabat-pejabat di tingkat ATR. Ya. Bagaimana soal pemulihan hak atas tanah yang telah terjadi, yang ini sebenarnya kasus PIK 2 ini sudah lama, sudah banyak di pengaduan-pengaduannya, saya pikir sudah banyak di Kementerian Agraria juga sejak zaman pemerintah sebelumnya. Jadi pemulihan hak itu harus segera dilakukan karena yang menjadi dampak, yang terdampak adalah masyarakat setempat. Berikut adalah 8 pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tangerang yang dijatuhi sanksi pencopotan jabatan hingga pemecatan yang juga terlibat kasus pagar laut. JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; SH, Ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; ET, Ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; LM, Ex Kepala Survei dan Pemetaan; KA, Ex PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; WS, YS, dan NS, Ketua Panitia. Di hari yang sama, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, menyegel pagar laut area reklamasi di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut rencana, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemagaran laut dan reklamasi akan dipanggil. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih ya Mbak Ovi untuk kasus ini jelas menunjukkan lemahnya manajemen ASN sendiri, terutama dalam pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur. ASN sendiri harusnya menjaga integritas, bukan menyalahkan wewenang. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terhadap bad practice yang ada pada polemik pagar laut ini? Untuk pertama, boleh mungkin pendapatnya oleh Kak Vidya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya kasus dalam video ini menunjukkan pentingnya penegakan disiplin ASN dan transparansi sistem manajemen ASN. Pemecatan pegawai bermasalah bukan hanya tindakan reaktif, tetapi juga pesan kuat agar ASN menjunjung tinggi integritas. Integritas kaitannya dengan Smart ASN berperan dalam mencegah kasus-kasus serupa, misal melalui digitalisasi proses pertanahan, transparansi data, serta pembelajaran berbasis kasus nyata. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi titik balik untuk memperkuat manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan sejalan dengan visi Smart ASN. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, gimana kalau pendapatnya Mbak Rizky Mainanda? Kalau menurut saya dari kasus ini itu mencerminkan kurang optimalnya pengendalian internal dan juga ini berkaitan dengan manajemen ASN. Saya melihat perlunya sebuah langkah perbaikan yaitu berupa peningkatan sebuah integritas, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat lagi. Kalau kita lihat dari sisi Smart ASN-nya mengenai kasus ini,
Hal ini menjadi pengingat bahwasanya ASN harus berintegritas, akuntabel, dan loyal pada peraturan. Karena tanpa itu kepercayaan publik terhadap lembaga akan rusak. Mungkin itu saja Mbak pendapat dari saya. Oke, baik. Bagaimana dengan Mas Alam? Baik, izin Mbak Tiara. Menurut saya ya, kasus ini adalah ilustrasi klasik ya mengenai tentangnya bad practice dalam manajemen birokrasi. Jadi pegawai ATR BPN itu seharusnya ya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, tetapi di sini terjadi manipulasi sertifikat ya dari daratan ke laut tanpa prosedur. Ini jelas melanggar prinsip Smart ASN Mbak Tiara. Itu saja Mbak Tiara. Terima kasih. Setuju sekali dengan pendapatnya Mas Alam. Yang terakhir berarti pendapat Mbak Ovi gimana nih? Baik, kalau menurut saya setuju dengan pendapat dari teman-teman sekalian. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa itu akan melanggar kode etik kita sebagai pegawai ASN, yakni sebagai penyelenggara pelaksana pelayanan publik. Jika itu juga terjadi sama kita, itu akan mengurangi rasa kepercayaan publik kepada kita juga. Jadi kita harus tetap menjaga integritas kita selaku pegawai negeri sipil. Seperti itu Kak Tiara. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan analisis Fishbone untuk berita tentang polemik pagar laut ini. Boleh Kak Ovi di share screen terlebih dahulu? Berikut diagram Fishbone yang kami tampilkan. Untuk Mas Alam, boleh kami persilakan untuk menganalisisnya. Baik, izin Mbak Tiara untuk membaca Fishbone diagram yang dengan masalah utamanya itu yaitu polemik pagar laut. Untuk kategori penyebab utamanya ini di atau sumber daya manusianya itu adalah pegawai menerbitkan sertifikat. Yang kedua, pemindahan peta atau dokumen tidak sah. Untuk measurementnya itu evaluasi. Yang pertama, ketidaksesuaian dokumen dengan fakta. Yang kedua, sertifikat dibatalkan setelah audit. Untuk tulang tengahnya ini metode atau prosedur. Yang pertama ialah proses PTSL tidak diikuti. Yang kedua, audit internal lemah. Selanjutnya di material atau data, sertifikat diterbitkan terhadap laut. Yang kedua, objek berubah tanpa verifikasi lapangan. Untuk mesin atau peralatannya, sistem pemataan kurang validasi lokasi. Dan untuk lingkungan, environment, adanya indikasi mafia tanah yang menghasilkan masalah utama yaitu polemik pagar laut. Sekian dari Fishbone diagram polemik pagar laut. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih Mas Alam. Berarti dalam kaitan kasus ini, dalam manajemen ASN sendiri, lemahnya kontrol dan pengawasan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dalam Smart ASN sendiri, kegagalan penggunaan teknologi seperti sistem digital menunjukkan belum adanya adaptasi ASN yang cerdas, profesional, dan berbasis IT. Kemudian kita lanjutkan dengan best practice, yaitu tentang penggunaan loket di Kabupaten Kuburaya. Untuk cuplikannya boleh Mbak Ufi. Halo Sobat ATR BPN Kuburaya, ada informasi penting nih, yuk disimak. Dalam waktu dekat, loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya akan menggunakan antrian online yang dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Antrian online ini akan mempermudah pengambilan nomor antrian pada layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya tanpa harus datang langsung untuk mengambil antrian. Mau tahu caranya? Download aplikasi Sentuh Tanahku, pilih menu antrian online, klik mulai mengantri, input data diri, kemudian klik lanjut. Pilih Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, lokasi kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, pilih tanggal kedatangan. Pilih loket grup sesuai dengan keperluan. Screenshot nomor antrian untuk ditunjukkan saat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya. Gimana? Mudah kan? Yuk mulai download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga. Baik, dari best practice yaitu antrian online Sentuh Tanahku dari kantor tanah Kabupaten Kuburaya. Inovasi antrian online ini contoh nyata penerapan manajemen ASN yang efektif dan modern. ASN yang dapat adaptif, teknologi dimanfaatkan dan pelayanan menjadi transparan. Ini mencerminkan Smart ASN profesional, melek digital dan berorientasi melayani masyarakat. Nah, bagaimana dengan komentar teman-teman? Boleh disampaikan. Untuk pertama boleh nih Mas Alam dulu yang menyampaikan.
Menurut saya, video ini menunjukkan langkah yang cerdas ya dalam transformasi pelayanan publik, terutama dalam konteks pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan aplikasi yang ada di video itu, masyarakat bisa menghindari antrean panjang, dan masyarakat bisa mengakses layanan pertanahan yang secara lebih cepat dan transparan. Ini adalah contoh nyata budaya birokrasi yang efisien dan berorientasi terhadap layanan publik. Saya kira itu aja Mbak Tiara. Oke, terima kasih Mas Alam. Boleh untuk Mbak Ovi dilanjutkan untuk tanggapannya? Izin menanggapi ya Mbak ya. Menurut saya, pelayanan antrian online melalui aplikasi Sentuh Tanahku merupakan wujud nyata penerapan Smart ASN karena mendorong aparatur untuk lebih adaptif dan memanfaatkan teknologi digital yang berguna untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Di mana dari sisi manajemen ASN juga, penerapan antrian online ini cukup membantu menata alur pelayanan agar lebih terukur dan juga lebih efektif. Dan tentunya ini meningkatkan kinerja pegawai dengan mengurangi beban administrasi manual. Sehingga hal ini mendukungnya ASN yang berintegritas, kompeten, melayani, dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang modern, Mbak. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Mbak Vidya boleh disampaikan. Baik Mbak Tiara, menurut saya video ini bukan hanya sekedar tutorial aplikasi, tetapi juga wujud nyata transformasi manajemen ASN menuju digitalisasi pelayanan publik. Jadi selain yang disampaikan oleh Mbak Tiara, ASN di sini juga dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola layanan, lebih akuntabel dalam menjaga transparansi, dan lebih adaptif dengan teknologi sebagai ciri utama dari Smart ASN. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Baik, yang terakhir berarti Mbak Rizky Mainanda. Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya, penerapan antrian online dari aplikasi Sentuh Tanahku ini merupakan sebuah langkah maju dalam manajemen ASN karena hal ini mendorong peningkatan kompetensi pegawai sekaligus memperkuat layanan berbasis digital. Dan selain itu, Sentuh Tanahku ini juga menjadi bukti nyata best practice dalam layanan pertanahan karena sudah berhasil meminimalisir praktik percaloan dan meningkatkan efisiensi layanan. Dan kalau kita lihat dari kacamata Smart ASN, selain ini bentuk sebuah inovasi, hal ini juga menjadi dorongan bagi pegawai untuk terus berinovasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Itu Mbak Tiara. Oke, baik komentar-komentarnya. Berarti selanjutnya kita menganalisis tentang Fishbone. Boleh Mbak Ovi ditayangkan dulu. Oke, bisa kita lihat? Oke, menurut saya ini adalah hasil analisis kita yang ditunjukkan dalam Fishbone diagram. Bisa kita lihat dari faktor-faktor pendukung dari pelayanan publik yang berbasis teknologi, dalam hal ini antrian online. Bisa kita lihat dari mainnya, sumber daya. Di sini butuh pelatihan teknologi, adaptasi, dan mindset staff sendiri. Dan yang selanjutnya ada measurement, ada KPI, dan mekanisme feedback sangat penting untuk evaluasi yang berkelanjutan. Dan dilanjutkan dari metode, ada SOP dan sosialisasi sistem yang perlu diperkuat, dan ada material atau data, di mana ada panduan bagi pengguna dan integrasi data harus diperkaya dan diautomasi, dan dilanjutkan ada machine, ada stabilitas aplikasi dan monitoring sistem wajib diprioritaskan, dan terakhir ada environment, ada budaya digital serta infrastruktur jaringan yang merupakan fondasi utama. Dari dua kasus ini kita mendapatkan pelajaran berharga. Pertama pada bad practice, yaitu polemik pagar laut terjadi karena lemahnya manajemen ASN dan ketidakmampuan ASN menerapkan karakter Smart ASN. Yang kedua pada best practice, yaitu antrian online menunjukkan bahwa penerapan teknologi, profesionalisme, dan akuntabilitas membuat ASN lebih adaptif dan melayani masyarakat dengan baik. Sebagai calon ASN, kita harus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan teknologi untuk menjadi Smart ASN yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.